Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, soleh-solehah, apa kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Bertemu kembali bersama Ibu Kisti di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan belajar tentang najis dan cara menyucikannya. Nah, agar lebih berkah, yuk kita mulai dengan mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, ini dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah belajar hari ini, kalian diharapkan dapat memahami pengertian dan macam-macam najis, dapat memahami tata cara menyucikan najis, dan membiasakan diri untuk hidup bersih. Anak-anak sekalian, kebersihan adalah sebagian dari iman. Untuk hidup bersih, seorang yang beriman harus paham tentang toharoh. Toharoh menurut bahasa artinya bersih atau bersuci. Adapun menurut istilah, toharoh adalah menyucikan badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis dengan cara yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Toharoh dibagi menjadi dua. Yang pertama, toharoh dari najis. Toharoh dari najis berlaku untuk badan, pakaian, dan tempat. Cara menyucikannya yaitu dengan air yang suci dan menyucikan, yang biasa disebut dengan air mutlak. Yang kedua, toharoh dari hadas yang berlaku untuk badan seperti mandi, wudu, dan tayamum. Nah, anak-anak, sekarang kita bahas pengertian najis. Najis menurut bahasa artinya kotor. Sedangkan menurut istilah, najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor menurut syara atau hukum Islam. Suatu benda atau barang yang terkena najis disebut dengan mutanajis. Benda mutanajis dapat disucikan kembali. Misalnya, pakaian yang terkena air kencing dapat dibersihkan kembali dengan cara mencucinya. Namun, ada juga benda yang disebut dengan benda najis. Karena zatnya adalah najis, maka benda-benda ini tidak dapat disucikan. Apa saja? Yaitu seperti bangkai, air kencing, kotoran hewan, dan kotoran manusia. Anak-anak, kotoran adalah segala sesuatu yang kotor atau tidak bersih. Namun, tidak semua yang kotor selalu dikatakan najis. Misalnya, kotor akibat keringat di badan, itu bukan najis. Ketombe di kepala, itu kotor, tapi bukan najis. Noda air kopi, noda sirup, itu kotor, tapi bukan najis. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, apa aja sih macam-macam najis itu dan bagaimana cara menyucikannya? Yuk kita bahas sekarang. Najis terbagi menjadi 3 jenis, ada najis berat, najis sedang, dan najis ringan. Najis berat biasa disebut dengan najis mogholazah, yaitu najis yang harus disucikan sampai 7 kali dengan menggunakan air mutlak dan salah satunya menggunakan debu ataupun tanah yang suci. Selain itu, bisa juga menggunakan air yang dicampur dengan tanah, tapi ingat 7 kali. Nah, yang termasuk dengan najis mogholazah adalah air liur anjing. Nah, pasti ada yang bertanya, kenapa sih air liur anjing perlu dibersihkan sampai begitu? Setelah diteliti, ternyata ditemukan bahwa dalam air liur anjing terdapat suatu virus atau bakteri yang tidak akan hilang walaupun sudah dicuci dengan air dan sabun. Ternyata virus atau bakteri ini hanya bisa hilang dari tubuh kita apabila kita cuci menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Masya Allah, itulah hikmahnya kenapa kita harus mengikuti syariat dengan baik. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tahu yang terbaik untuk kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan untuk kita. Yang kedua adalah najis sedang atau najis mutawasitoh. Najis ini cukup dicuci dengan menggunakan air mutlak sampai hilang najis tersebut, baik zat, bau, rasa, ataupun warnanya. Najis ini biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, air kencing, kotoran manusia, dan kotoran hewan.
Nah, najis mutawasitoh terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah najis mutawasitoh ainiyah, yaitu najis yang masih terlihat zat, warna, rasa, maupun baunya. Cara menyucikannya adalah dengan menghilangkan zatnya, menghilangkan warnanya, rasa, dan juga baunya. Contohnya, ketika baju kalian terkena kotoran hewan, pasti itu terasa bau kan? Dan pasti ada warnanya, juga ada zatnya. Nah, yang begitu bisa kita sucikan dengan mencucinya. Mencucinya sampai bersih sehingga zat kotorannya sudah tidak ada, baunya sudah tidak tercium, dan warnanya juga sudah kembali seperti semula. Yang kedua adalah najis mutawasitoh hukmiyah, yaitu najis yang kita yakini adanya tetapi tidak nyata zat, bau, rasa, maupun warnanya. Najis yang seperti ini misalnya air kencing yang sudah mengering. Air kencing yang sudah mengering kadang tidak bisa kita lihat ataupun juga tidak tercium baunya. Tetapi ketika kita yakin bahwa di sana ada najis, maka kita tetap harus membersihkannya dengan air mutlak. Itu dia tadi najis mutawasitoh atau najis sedang. Sekarang kita bahas najis ringan atau najis mukhafafah. Najis mukhafafah adalah najis yang dapat disucikan hanya dengan memercikan atau menyiram air di tempat yang terkena najis tanpa harus dibilas. Contoh najis mukhafafah adalah air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibu. Jadi, kalau kalian punya adik bayi laki-laki yang belum makan dan hanya minum air susu ibu, maka air kencingnya bisa dibersihkan dengan cara ini. Nah, itulah anak-anak macam-macam najis dan cara menyucikannya. Jangan sampai lupa ya, juga untuk dipraktekkan, karena ingat, kebersihan sebagian daripada iman. Kalau kita mengaku beriman, maka kita wajib menjaga kebersihan. Anak-anak soleh dan solehah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Yuk kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan kalimat hamdalah dan doa kifaratul majlis. Semuanya ikutan ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.